Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 194. Pokok bahasan 194 adalah beberapa keterangan waktu. Jadi pada edisi ini kita berbicara mengenai keterangan waktu yang sederhana yang digunakan dalam kalimat. Digunakan dalam kalimat kebiasaan setiap pagi, digunakan dalam kalimat lampau 2 hari yang lalu, digunakan dalam kalimat yang akan datang 2 hari lagi, kemudian digunakan dalam kalimat lampau lagi pada minggu yang lalu, pada tahun yang lalu, digunakan dalam kalimat akan datang lagi, pada kalimat akan lagi yang akan datang, pada minggu yang akan datang, kemudian pada tahun yang akan datang, digunakan dalam kalimat sedang sekarang, digunakan dalam kalimat akan gadan, besok ya. Jadi kita sudah mempelajari kalimat lampau. Kalimat lampau itu menggunakan fi'il madhi. Kemudian kalimat akan menggunakan al-fi'lu al-mudhari, kalimat sedang menggunakan al-fi'lu al-mudhari, kalimat kebiasaan menggunakan al-fi'lu al-mudhari. Jadi di kalimat-kalimat itulah keterangan waktu sederhana ini digunakan. Mula-mula bagaimana merumuskan keterangan waktu setiap? Setiap itu kulla. Setiap itu kulla, ya. Setiap pagi, setiap sore, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa rangkaian setiap pagi atau setiap ini itu merupakan rangkaian idhafiyun. Jadi rangkaian setiap pagi itu merupakan rangkaian idhafiyun. Dengan demikian setiap itu mudhaf, kemudian pagi itu mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Ya, perhatikan setiap itu muncul kulla. Kulla, bukan kullu, bukan kulli, tapi kulla. Jadi harakat akhir setiap dalam keterangan waktu setiap pagi itu kulla. Mengapa? Oleh karena dalam bahasa Arab nanti keterangan waktu itu mansub. Keterangan waktu itu mansub. Jadi hafalkan, pagi itu sabah, sore itu masa, sabahun, masaun, hari itu yaumun, minggu itu usbu'un, bulan itu syahrun, tahun itu sanatun, ya. Bisa juga amun sebetulnya, tapi kita gunakan saja sadatun. Sanatun itu perempuan, ya. Nah, ini laki-laki semua ini, pagi, sabahun laki-laki, masaun, yaumun, usbu'un, syahrun laki-laki. Tapi begitu kita sampai ke tahun, sanatun itu perempuan. Sanatun bisa juga tahun, bisa juga amun. Kalau kita gunakan amun itu laki-laki. Dan rangkaian setiap dengan pagi, sore, dan sebagainya itu merupakan rangkaian idhafiyun. Jadi ini, mudhafnya ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harakat huruf akhirnya, perlu dicatat, harakat huruf akhirnya fathah, ya. Harakat huruf akhirnya fathah. Kemudian pagi, sore, bulan dan sebagainya itu majrur, oleh karena dia berfungsi sebagai mudhafun ilaih. Dengan demikian kulla sabahin itu setiap pagi. Kulla sabahin setiap pagi. Kulla masain itu setiap sore. Kulla yaumin setiap hari. Kulla usbu'in setiap minggu, kulla syahrin setiap bulan, kulla sanatin setiap tahun. Nah, jadi hafalkan ini. Sabah
itu pagi, masa itu sore, yaum itu hari, usbu itu minggu, syahr itu bulan, sanah itu tahun. Ya. Contoh dalam kalimat, misalnya dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari adhabu. Adhabu fi'il madinya zahaba. Zahaba itu variannya a, ya. Jadi yadhabu, adhabu. Adhabu ilal madrasati kulla sabahin. Misalnya, adhabu ilal madrasati kulla sabahin. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. Itu kalimat kebiasaan. Kebiasaan. Kalau kalimatnya kebiasaan, kata kerja yang digunakan itu mudhari, ya. Mudhari. Ini kalimat kebiasaan. Ini kalimat kebiasaan. Kalau kalimatnya kebiasaan, kalimat yang menunjukkan sesuatu yang terjadi setiap pagi, setiap sore dan sebagainya, maka kata kerja yang digunakan itu mudhari. Mudhari. Ya, ingat fi'il mudhari itu menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi sekarang, besok, setiap hari, ya. Nah. Kemudian nomor 2, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, satu lagi 2 minggu yang lalu, ya. 2 minggu yang lalu. Sini saya ini kan minggu. Minggu itu usbu. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu merupakan kombinasi antara qabla. Masih ingat qabla? Qabla ini zaraf, ya. Zaraf zaman. Dia menunjukkan waktu. Secara harfiah, qabla ini sebetulnya mengandung makna sebelum. Kemudian diikuti oleh 2 minggu, 2 hari, 2 bulan, dan sebagainya. Ya. Coba lihat, hari itu yaumun. Yaumun hari. Kalau 2 hari, ini tambahi ani atau aini. Ya. Jadi tambahi ani atau aini. Jadi 2 hari. 2 hari itu yaumani atau yaumaini. Yaumaini. Apa beda yaumanya dengan yaumaini? Yaumani itu marfu, yaumaini itu mansub atau majrur. Kemudian kalau kita letakkan 2 hari setelah qabla itu zaraf. Setelah zaraf itu harus majrur, ya. Jadi qabla yaumaini artinya 2 hari yang lalu. Setelah qabla itu yaumaini, bukan yaumani. Secara harfiah, qabla yaumaini mengandung makna sebelum 2 hari, ya, sebelum 2 hari. Tapi untuk menunjukkan waktu, qabla yaumaini ini bermakna 2 hari yang lalu. Qabla di situ itu diterjemahkan yang lalu, atau dalam bahasa Inggris itu ago. Ya, ago. Jadi 2 hari yang lalu itu 2 days ago. Ya, kalau kulla itu every, ya kan? Perbandingan, ya, every. Jadi setiap pagi, every morning. Setiap hari, every day. 2 hari yang lalu, qabla yaumaini, 2 days ago. Ya. Kalau 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, minggu itu apa? Minggu itu usbu'. Kalau 2 minggu, usbu'ani atau usbu'aini. Setelah qabla, kita menggunakan usbu'aini. Ya, saya tulis di sini saja, ya. Oleh karena di sini tidak tertulis. Usbu'aini. Usbu'aini. Ini artinya qabla usbu'aini artinya 2 minggu yang lalu. Yang lalu, ya. Kalau 2 bulan yang lalu
qabla syahraini. Bulan itu syahrun. Kalau 2 bulan, syahrani atau syahraini. Kita gunakan syahraini setelah qabla. Qabla syahraini, 2 bulan yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu, qabla sanataini. Ya, qabla sanataini. Ingat qabla itu zarab zaman. Ya, zarab zaman, jadi setelahnya itu harus majrur. Apa ini disebut apa ini? Yauma ini mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Ya, sama dengan kula juga begitu. Tapi kula ini tidak dikatakan zaraf ya. Misalnya dalam kalimat kita gunakan fi'il madhi, dhahabtu, aku pergi. Dhahabtu ila Riyadh. Dhahabtu ila Riyadhi, saya pergi ke Riyadh qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Atau dalam bahasa Inggris, I went to Riyadh 2 days ago. I went to Riyadh 2 days ago. Ya. Kemudian qabla syahraini, qabla usbu'aini, 2 minggu yang lalu. Qabla syahraini, 2 bulan yang lalu. Qabla sanataini, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Misalnya kita punya kata kerja lampau pasif. Masih ingat kata kerja lampau pasif? Dia mengacu pada fu'ila. Fu'ila. Kemudian wulida. Wulida ini mengacu pada fu'ila. Wulida. Wulida itu mengandung makna dia dilahirkan. Dia dilahirkan. Nah, dia dilahirkan. Misalnya wulida, siapa itu? Wulida Muhammadun. Muhammad itu dilahirkan 2 tahun yang lalu. Qabla sanataini. Ya, qabla. Ini keterangan waktu. Qabla sanataini. Ini tai qabla sanataini. Qabla sanataini. Kalau aku dilahirkan, tasrif saja wulida, wulidu, wulidat, wulidata, wulidana, wulidta, wulidtuma, wulidtum, wulidti, wulidtuma, wulidtunna, wulidtu, aku dilahirkan. Wulidtu, aku dilahirkan. Misalnya qabla sanataini, 2 tahun yang lalu. Nanti kalau kita sudah sampai ke pelajaran mengenai bilangan, kita akan mampu merumuskan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Nah, sekarang kita belum sampai ke sana. Kita bahkan secara teoritis tidak tahu 3 itu bahasa Arabnya apa, ya kan? Apalagi merangkai 3 dengan hari, ya. Insyaallah. Dan ini qabla yaumaini merupakan keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat lampau. Fi'il yang digunakan itu fi'il madin. Ya. Kemudian perhatikan 2 hari, 2 hari, kemudian 2 minggu, keselip ini minggu ini. 2 hari, 2 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun lagi. Ya, sekarang kita sudah bisa merumuskan 2 hari. 2 hari itu yaumaini, nih. Ya. 2 minggu usbu'aini. 2 bulan syahraini, 2 tahun sanataini. Nah, sekarang 2 hari lagi. 2 hari lagi. Apa artinya 2 hari lagi? 2 hari lagi mengandung makna 2 hari ke depan. Ya, 2 hari lagi, lawan dari 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu. Nah, lagi ini kita gunakan ba'da. Lawan dari qabla. Qabla itu sebelum, ba'da itu sesudah ya. Tapi kalau sesudah itu dikombinasikan dengan 2 hari, ba'da yaumaini, kombinasi itu atau perasa itu mengandung makna 2 hari lagi. Secara harfiah setelah 2 hari.
setelah 2 hari atau 2 hari ke depan, berarti 2 hari lagi. Nah, misalnya saya akan pergi ke Makkah, sa'adhabu ila Makkata lil umrati, untuk menunaikan ibadah umrah, ba'da yaumaini, 2 hari lagi, ba'da usbu'aini, 2 minggu lagi, ba'da syahraini, 2 tahun lagi, ba'da sanataini, itu 2 tahun lagi. Jadi kombinasi ba'da yaumaini itu sama dengan kombinasi qabla yaumaini. Oleh karena ba'da itu zaraf, setelah zaraf itu harus majrur, ya, setelah zaraf harus majrur. Kemudian berikutnya, pada minggu yang lalu. Nah, ini beda ya, pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu. Kalau dalam bahasa Inggris ini pakai last ini. Last week. Pada minggu yang lalu. Nah, di sini kita menggunakan fi. Fi, kita gunakan fi. Fi itu harful jar ya. Fi itu harful jar. Minggu itu al-usbu'. Jadi fil usbu'i. Kemudian kita gunakan kata sifat madhi. Coba lihat ya. 2 minggu yang lalu. Oh, di sini tidak ada hari, tidak ada bulan ya. Bulan yang coba di sini tidak ada hari. Jadi kalau 1 hari yang lalu, fil yaumi, atau kita pakai fil usbu'i, fil syahri, fil usbu'i, yang lalu itu madhi. Fil usbu'il madhi. Jadi ini fi harful jar. Fi itu harful jar, kemudian usbu' itu kata benda. Kemudian al-madhi itu kata sifat ya. Al-madhi itu kata sifat yang lalu. Jadi ini harus selaras dengan ini. Karena fil usbu'i, oleh karena fi harful jar, fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu. Ya, pada bulan yang lalu kita gunakan fi syahril madhi, pada bulan yang lalu. Kalau pada tahun yang lalu kita gunakan sanah, ya, kita gunakan sanah. Fi sanatil madhiyah. Perhatikan. Fi sanatil madhiyah. Fi sanatil madhiyati. Ini kata benda, ini kata sifat. Oleh karena kata bendanya itu perempuan dengan tamar mutah, maka kata sifatnya pun ditamar mutahkan ya. Yang tadi ya madhi. Madhi ini sebetulnya ini ada ya. Madhiu. Tapi sulit dilafazkan itu madhiu. Kita katakan madhi saja. Tapi kalau ditambahi tamar mutah, iu itu menjadi ya. Jadi fi salatil madhiyati, pada tahun yang lalu. Misalnya, dhahabtu ila al-Qahirah, saya pergi ke Kairo, fi sanatil madhiyah, ya, pada tahun yang lalu. Wa dhahabtu ila Baghdad, Baghdad itu asimatul Iraq, ibu kota Irak, fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu. Kemudian dhahabtu ilal Yaman, saya pergi ke Yaman, fi syahril madhi, pada bulan yang lalu. Oke, jadi ini digunakan sebagai keterangan waktu dalam kalimat lampau ya. Bagaimana dengan yang akan datang? Kalau yang lalu itu al-madhi, kalau yang akan datang itu al-qadim akan datang. Itu salah satu bentuk yang bisa digunakan. Ada bentuk lain.
Nah, pada minggu yang lalu, fil usbu'il qadimi, ya, fil usbu'il qadimi, pada minggu yang akan datang, ya, pada minggu yang akan datang. Misalnya sa'adhabu, ada sa ini partikel yang menunjukkan akan. Sa'adhabu ila Malaysia, saya akan pergi ke Malaysia fil usbu'il qadim, pada minggu yang akan datang. Jadi kalau fil usbu'il madhi itu last week, ya, last week. Fis sanatil madhiyah itu last year, ya, yang lalu itu, ya, last year. Kalau fil usbu'il qadim itu next. Al-qadim itu next week, ya, next week. Fil usbu'il qadim itu next week. Fil syahril qadim next month, ya, ya. Fil yaumil qadim, yaum itu hari, ya, next day itu sama dengan ini, ghadan. Ada kata khusus untuk itu. Ghadan itu besok, ya. Misalnya sa'adhabu ghadan, saya akan pergi besok, ya. Sa'adhabu ma'a zaujati, saya akan pergi dengan istri saya ghadan. Kita kembangkan lagi. Sa'adhabu ila al-Qahirah, saya akan pergi ke Kairo ma'a zaujati ghadan. Kita kembangkan lagi. Sa'adhabu ila al-Qahirah ma'a zaujati wa abna'i, dan anak-anak saya yang laki-laki, wa banati, dan anak-anak saya yang perempuan, ghadan, besok, ya. Nah, kalau kita kembangkan lagi untuk mengunjungi paman saya, li ziyarati ammi, ya, besok. Nah, kalau sekarang itu al-ana, coba lihat, ya, coba lihat, besok itu dan sekarang itu al-ana, jadi ini sama-sama mudhari. Kalau dan itu digunakan dalam fi'il mudhari yang menunjukkan akan, ya. Supaya lebih tegas itu fi'il mudhari yang menunjukkan akan itu, kita tambah dengan sa. Tapi kalau sekarang itu mudhari yang menunjukkan sekarang. Mudhari itu kan bisa menunjukkan sekarang, bisa menunjukkan akan, bisa menunjukkan setiap hari. Yaqra'ul Qur'ana al-an, jadi dia sedang membaca Al-Quran al-an. Saya qara'ul Qur'ana ghadan, dia akan membaca Al-Quran ghadan. Mudhari juga yang digunakan. Ini keterangan waktu yang diubah. Dia membaca Al-Quran setelah fajar setiap hari. Yaqra'ul Qur'ana ba'dal fajri kulla yaumin, ya, kulla yaumin. Kemudian ini coba lihat pada tahun yang akan datang. Kenapa kita asingkan ini tahun ini? Oleh karena tahun itu perempuan, sana dia bertamarbutah. Jadi pada tahun yang akan datang, fi sanatil qadimah, ya. Contoh, sa'adhabu ila Makkah, saya akan pergi ke Makkah lil hajj, untuk menunaikan ibadah haji, fi sanatil qadimah, pada tahun yang akan datang. Oke, demikianlah beberapa keterangan waktu yang lazim digunakan dalam kalimat kebiasaan menggunakan keterangan waktu pakai kulla. Dalam kalimat lampau digunakan dalam kalimat yang menunjukkan ini qabla yaumaini, yang lalu, qabla yaumaini. Kemudian ini ams, ada lagi ams itu kemarin, ya. Ams itu yesterday. Nanti kita kembangkan yesterday morning bagaimana, yesterday afternoon, yesterday evening. Nah, ini comes yang kita rangkai dengan kata-kata lain.
Itu akan kita pelajari pada edisi-edisi setelah ini, ya. Nah, jadi yang lalu itu qabla, lagi itu ba'da. Ba'da yaumaini 2 hari lagi, ya. Kemudian yang lalu itu al-madhi, pakai alif lam dia, fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu. Kemudian yang akan datang itu al-qadim, fil usbu'il qadim, pada minggu yang lalu, ya. Pada minggu yang lalu. Fis syahril qadim, pada bulan yang lalu. Tapi kalau kita gunakan asadah, fis sanatil qadimah. Jadi ini kata sifat ini. Qadim itu kata sifat. Ini kata sifat, ya. Ini kata sifat. Ini kata sifat. Oke, saya kira cukup sekian untuk sementara pembahasan mengenai keterangan waktu. Insyaallah nanti akan kita kembangkan ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.